Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudaraku sekalian, jamaah Masjid Al-Azhar yang baik yang dimuliakan Allah, kita mulai pengajian kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini masih dalam keadaan beriman dan berislam, dan alhamdulillah diberi panjang umur dan sehat walafiat jasmaniah maupun rohaniah kita. Dan alhamdulillah malam hari ini kita diberikan nikmat terbaik oleh Allah, bisa sholat berjamaah maghrib sekaligus pengajian, dan insya Allah nanti sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya ulangi lagi, seandainya amal Bapak Ibu malam ini maghrib ngaji sholat isya berjamaah diterima Allah, itu jaminan surga. Malam ini saja. Apalagi malam-malam yang lain diterima Allah. Kalau malam ini saja diterima Allah, itu sudah surga. Oleh karena itu kalau tidak berangkat ngaji itu kita mikir, jangan-jangan malam ini justru yang diterima Allah, yang kemarin-kemarin tidak diterima. Bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu kalau tidak berangkat ngaji itu kita mikirnya gitu, ya Allah, kalau malam ini yang diterima Allah, saya tidak berangkat ngaji. Nah, mudah-mudahan ini diterima Allah sehingga menjamin kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di samping untuk menjaga sholat, kita menjaga sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang bisa menolong kita besok di akhirat kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita akan mendekati bulan Dzulhijjah. Ya. Termasuk Ashhurul Hurum. Ya, jadi Dzulqa'dah, Ashhurul Hurum 4 bulan. 4 bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 urut, yang 1 loncat ya. Jadi Dzulqa'dah sekarang ini, kemudian bulan depan Dzulhijjah, terus Muharram. Ini bulan mulia semua. Ditambah 1 bulan Rajab. Bulan Rajab itu. Bulan yang dimuliakan Allah. Apa artinya? Bapak Ibu, ibadahnya pada bulan-bulan ini itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mengalahkan Ramadan sih. Ya, Ramadan tetap yang paling mulia. Tapi di bawah Ramadan ini 4 bulan ini yang paling mulia. Oleh karena itu dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh.
Kalau yang wajib-wajib sudah jelas, yang sunnah-sunnah terutama. Puasa sunnah, ya sedekah, ya sedekah yang sunnah. Kalau sedekah wajib kan zakat. Sedekah yang sunnah, amal-amal sunnah yang lain diperbanyak karena bulan yang mulia. Kenapa bulan yang mulia Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu dilarang perang? Dalam Islam dilarang perang 4 bulan ini. Makanya disebut bulan suci atau bulan haram, yang disucikan, yang dimuliakan. Jadi orang Arab dulu sebelum Islam datang, kalau 4 bulan ini datang, berhenti perangnya, Pak. Nanti dilanjut. Habis Muharram dilanjut lagi. Nah, kenapa tidak boleh? Karena Dzulqa'dah persiapan berangkat haji. Dzulhijjah pelaksanaan haji. Muharram pulang haji. Nah, gitu. Nah, Rajabnya memperbanyak puasa. Karena sudah Rajab, nanti Sya'ban, Ramadan. Jadi Rajab, Sya'ban disuruh memperbanyak puasa sunnah karena akan menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, di bulan Dzulhijjah itu kita akan mengenang ya, sebuah keluarga yang luar biasa yang dijadikan oleh Allah teladan kehidupan. Ya, di antara sekian teladan kehidupan, keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga teladan bagi kita semua. Artinya ada hal-hal yang patut dicontoh, ya, atau dianjurkan dicontoh dari pribadi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi tidak pribadinya saja, pribadi Nabi Ibrahim saja, tapi keluarganya. Nah, apa yang perlu dicontoh? Di antaranya prinsip-prinsip hidup beliau. Yang nanti ada 4 prinsip hidup keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang perlu kita teladani. Jadi memang Bapak Ibu di dalam kehidupan ini kita sering berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kehidupan. Misalnya hidup dengan kejujuran, hidup dengan keadilan, hidup dengan tanggung jawab. Nah, itu kan prinsip. Yang penting tanggung jawab. Kalau tanggung jawab kita teruskan. Kalau sudah tidak bertanggung jawab, sudah berhenti sampai di sini saja kan gitu. Artinya kita pegang prinsip tanggung jawab. Sabar, saling menghormati, saling menolong dan sebagainya. Nah, kalau kita belajar dari Nabi Ibrahim, maka minimal ada 4 prinsip hidup Nabi Ibrahim dan keluarganya. Apa saja? Yang pertama, keluarga Nabi Ibrahim dan Ibrahim pribadinya itu memiliki semangat berusaha. Semangat usahanya itu dahsyat. Kalau sudah berusaha itu sungguh-sungguh, tidak setengah-tengah, tidak main-main. Ini tergambar dari usaha yang dilakukan oleh istri beliau, Siti Hajar. Jadi waktu Siti Hajar dan putranya Ismail itu diperintah Allah untuk ditempatkan di Ka'bah, di dekat Ka'bah, karena tadinya di Palestina. Jadi Nabi Ibrahim dan keluarganya itu di Palestina. Kemudian setelah punya anak Ismail dari Siti Hajar, diperintahkan untuk dipindah ke Makkah, dekat Ka'bah. Setelah dibekali dengan makanan secukupnya, minuman secukupnya, Nabi Ibrahimnya kembali ke Palestina untuk bersama-sama istri yang pertama, Siti Sarah. Jadi Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim itu tidak punya anak. Terus dihadiahi seorang budak oleh Raja Mesir, namanya Siti Hajar.
Karena tidak punya anak, kemudian Siti Sarah mengusulkan, Pak, sama nikah maneh bae. Tapi ojo adu-adu, sing wis ning omah bae. Yang sudah ada di rumah, yaitu Siti Hajar. Siti Hajar. Setelah punya anak, yang namanya wanita tadinya nyuruh juga, setelah punya anak, yo Nabi Ibrahimnya kan cenderung sering ke anaknya, sehingga cemburu. Maka untuk mengurangi kecemburuan, sama Allah disuruh dipindah sana, biar tidak cekcok. Wah, gitu. Padahal tadinya nyuruh gitu. Nah ini kodrat, ya kodrat itu seperti itu. Akhirnya dibawa ke dekat Ka'bah, kemudian setelah sampai Ibrahimnya kembali ke Palestina. Pada akhirnya nanti Siti Sarah juga mengandung dan punya anak namanya Ishak. Kemudian menjadi Nabi Ishak. Jadi dari Siti Sarah itu melahirkan Nabi Ishak, dari Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Ismail berketurunan terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ishak berketurunan Nabi Musa, Yakub, Ayub, terus kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, itu dari Ishak. Oleh karena itu Nabi Ibrahim disebut bapaknya para nabi, Abul Ambiya. Ini orang hebat itu. Waliullah itu. Apa namanya? Khalilullah, kecintaan Allah. Jadi anaknya dua, itu ke bawahnya lahir para nabi. Masya Allah. Anaknya dua-duanya nabi, cucu-cucunya banyak yang diangkat menjadi nabi. Masya Allah. Maka ini perlu kita teladani. Nah, apa semangat usaha yang dilakukan oleh Siti Hajar? Jadi pada saat makanannya habis, minumannya habis, kan harus cari makanan. Nah, Siti Hajar ngerti lingkungan ini tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tapi sebagai manusia tetap ikhtiar. Masya Allah. Sudah ngerti nggak ada, tetap ikhtiar. Naik ke bukit Sofa, nyari minuman, nyari makanan, barangkali ada. Ya nggak ada. Turun, naik ke bukit Marwah. Gitu. Nggak dapat juga. Sudah 1-2 kali. Nggak dapat, kembali ke bukit Sofa lagi. Kembali lagi ke bukit Marwah lagi. Diulangi sampai 7 kali. Nah, usaha Siti Hajar ini dalam nanti dipakai manasik haji, namanya sa'i. Ibadah sa'i. Sa'i itu artinya usaha. Sa'yun, usaha. Itu usaha Siti Hajar ini diabadikan oleh Allah dalam manasik haji. Jadi panjenengan kalau umroh itu tawaf keliling Ka'bah 7 kali, sa'i 7 kali, terus potong rambut, selesai umrohnya. Harus ada sa'i itu. Kalau nggak ada sa'i tidak sah umrohnya. Nah, sa'i itu adalah mengenang ikhtiar atau usaha keras dari Siti Hajar untuk mencari minuman, mencari makanan. Bolak-balik 7 kali nggak dapat, Pak. Nggak dapat. Tapi akhirnya diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang berusaha itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Tidak akan disia-siakan. Maka yang namanya usaha itu, secuil apapun, itu pasti ada balasannya. Tahu-tahu apa, dari kaki Ismail yang masih bayi itu, yang istilahnya apa ya, menghentak-hentakkan kakinya ke tanah, muncul sumber air. Itulah nanti yang menjadi sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam itu awalnya dari kaki Ismail.
Sejak itu terus karena ada air di padang pasir, banyak orang datang. Ada burung dulu, burung Pak. Ada burung. Kalau ada burung banyak berarti di situ ada sumber air. Akhirnya orang pada datang minta izin untuk tinggal di Mekah. Berkembang, akhirnya Mekah menjadi kota tersendiri. Masya Allah. Diawali dari Siti Hajar dan Ismail. Waktu Nabi Ibrahim kembali lagi, Ismail sudah besar. Sudah bisa diajak kerja untuk memperbaiki Ka'bah. Jadi ditinggal terus dari mulai bayi sampai remaja. Insya Allah. Nah ini luar biasa. Ya, ini semangat usaha luar biasa. Oleh karena itu, ini semangat usaha yang semacam ini harus kita teladani, harus kita contoh pada pribadi kita masing-masing untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin. Dan Allah di dalam Al-Quran sudah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam usahanya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dibimbing. Di samping itu ada hadis ini, innallaha yuhibbul abdal muhtarifa wa man kadda ala iyalihi kana kal mujahidi fi sabilillah azza wajal. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid. Jadi kalau ada orang keluar rumah mencari rizki yang halal untuk diri dan keluarganya, itu sama dengan berjihad fisabilillah, maju perang. Masya Allah. Sama dengan maju perang. Maju perang itu pahalanya berarti apa? Ya pahala perang. Kalau misalnya meninggal dunia, syahid. Matinya syahid. Masya Allah. Maka kalau berangkat kerja itu betul-betul bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian pertahankan untuk mendapatkan yang halalan thayyiban. Maka itu sebagai jihad fi sabilillah. Jadi penghargaannya puncak, paling tinggi jihad fi sabilillah paling tinggi. Enggak ada lagi di atas itu. Jadi karena sungguh-sungguh, maka pengembaliannya dari Allah juga paling tinggi, puncaknya. Kemudian yang kedua, prinsip hidup yang kedua adalah di samping usaha, berdoa dengan sungguh-sungguh. Usahanya sungguh-sungguh, dongone sungguh-sungguh. Bapak Ibu, selama ini kalau berdoa sungguh-sungguh napa mboten? Buktinya apa? Kalau jenengan berdoa sungguh-sungguh itu buktinya apa? Kemarin pada materi sebelumnya sudah saya sampaikan, berdoa sungguh-sungguh itu satu, waktunya di waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab itu kapan? Nah, ada 8 ya, kemarin ada 8 itu. Di antaranya waktu sholat tahajud. Satu, itu yang paling mustajab itu. Waktu sholat tahajud, sepertiga malam terakhir. Terus, sehabis sholat 5 waktu. Jadi kalau habis sholat 5, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, usahakan berzikir sesuai tuntunan, kemudian berdoa sesuai kebutuhan. Berdoa minimal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, minimal itu. Terus di antara adzan dan qomat, waktu yang mustajab itu. Terus apa lagi? Hari Jumat.
Hari Jumat dari mulai malam Jumat sampai sore menjelang maghrib. Itu waktu yang mustajab. Jadi setiap minggu. Yang setiap setahun sekali Ramadan. Ramadan itu penuh 1 bulan doa mustajab. Jadi kalau Ramadan nggak berdoa itu rugi. Ya. Itu waktu-waktu yang mustajab. Terus ada lagi kalau khotib duduk di antara khutbah 1 dan 2. Khotbah, terus kan duduk, terus nanti berdiri lagi. Ya, pada saat khotib duduk itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Terus yang berikutnya sesudah azan. Ya, sesudah azan itu. Berdoa. Mustajab. Kemudian doa yang sungguh-sungguh itu di samping waktu, tempat. Berdoa di tempat yang mustajab. Kalau di Indonesia cuma 2. Di masjid dan musola rumahnya masing-masing. Nah, persoalannya di rumah punya musola enggak? Kalau punya musola, kalau berdoa di musola. Sholat sunnah dulu, kemudian berdoa. Atau habis sholat wajib, misalnya ibu-ibu, kalau bapak kan di masjid. Atau sholat tahajud, sholat sunnah di musola rumahnya. Yang lain di Indonesia cuma 2 itu. Yang lain di Mekah Al-Mukarramah. Itu banyak tempat mustajab. Kalau di Madinah 1. Di masjid di Raudhah, khususnya di Raudhah. Kalau di Mekah banyak. Maka pernah saya sampaikan saya punya teman setiap bulan umroh. Setiap bulan umroh. Waktu saya tanya, Mas, sampean umroh terus tiap bulan ki ngapain gitu. Mbok dituk sedekah ki duwite. Banyak yang butuh gitu. Sedekah sudah gitu. Ini umroh khusus. Masya Allah. Sedekahnya sudah tidak pernah kelewat gitu. Umrohnya khusus gitu. Karena saya mau cari tempat yang mustajab untuk berdoa. Itu. Mau cari tempat yang mustajab untuk berdoa. Kalau di Indonesia kan cuma 2. Nah di sana banyak, di Ka'bah, di tempat sa'i, di Makom Ibrahim, di Multazam, Masya Allah, di Sofa, di Marwah. Nanti kalau haji di Arafah, di Musdalifah, di Mina, di tempat lempar jumroh, Masya Allah, mustajab semua itu. Nah itu ya. Nah, Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang paling banyak berdoa dalam Al-Quran. Dibanding dengan Nabi-Nabi yang lain. Nabi Muhammad itu kalah dengan Nabi Ibrahim. Ada 17 doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Paling banyak. Nah, di antara doanya ini, mendoakan negeri ini. Rabbij'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya anak budal asnam. Duhai Allah, jadikanlah negeri Mekah ini menjadi negeri yang aminah, negeri yang aman. Negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkan aku wa baniya dan anak-anakku anak budal asnam dari menyembah berhala. Dikabulkan apa betul? Dikabulkan. Mekah sekarang menjadi negara yang aman dan penduduknya tidak menyembah berhala. Doa yang lain yang hampir sama depannya, Rabbij'al hadza baladan aminah, sama persis, tapi belakangnya warzuq ahlahu minas samarat. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikan rizki kepada penduduknya dengan buah-buahan. Terkabul apa betul? Terkabul. Jangan kalau ke Mekah, buah-buahan itu macam-macam ada semua.
Karena berkat doanya Nabi Ibrahim. Saya waktu haji tahun 14 barengan sama yang jual gulai, Boy. Boy itu. Lah Mas Boy itu bawa itu, Pak. Bawa bumbu gulai. Waktu korban terus beli daging mau dimasak gulai. Terus bilang saya, Pak Uzali, gulai ini wis meh mateng, kurang siji santen. Santannya ada enggak? Coba saya cari gitu. Saya cari ke supermarket. Klopo, Pak, ono sak glunting klopo. Si utuh klopo durung dino, belum di selumbat gini. Masih ada sabutnya itu. Masya Allah. Di Mekah kok ada klopo. Masya Allah, luar biasa. Komplit-plit semua itu. Buah-buahan gitu. Luar biasa. Nah itu ya. Jadi segitunya. Nah kita berdoa, misalnya kita di Pekalongan, berdoa, ya Allah, jadikan kota Pekalongan ini menjadi kota yang aman, kota yang nyaman, kota yang Engkau limpahi dengan berbagai macam rizkimu. Boleh mboten? Boleh. Tapi kan Pak, penduduk Pekalongan kan orang wong Islam kabeh. Ada orang non-Islamnya. Kalau kita berdoa begitu terus dikabulkan, yang menikmati juga mereka-mereka semua. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, mereka juga hamba-hamba Allah. Gitu. Mereka hamba-hamba Allah. Dan itulah nikmat yang diberikan Allah kepada mereka di dunia. Nanti di akhirat mereka nggak diberi nikmat lagi. Tapi kalau kita diberi nikmat dunia dan nikmat akhirat, nah itu bedanya. Jadi kalau kita berdoa di Pekalongan untuk semuanya, nggak apa-apa, bahkan dianjurkan supaya orang-orang di luar Islam juga menikmati indahnya, nyamannya kota Pekalongan. Seperti itu. Siapa tahu dengan seperti itu kemudian tertarik untuk masuk Islam. Ini dalam konteks kehidupan negara, kita yang masih mengalami berbagai masalah, maka sudah seharusnya kita berdoa untuk kebaikan negara kita agar menjadi negara yang aman sentosa. Para pemimpinnya diberi petunjuk dan mau menerima petunjuk jalan hidup yang benar. Yang perlu didoakan apa Pak? Indonesia niku terbebas dari korupsi. Terbebas dari korupsi. Terbebas dari keserakahan oligarki. Insyaallah, luar biasa. Jadi kalau di Indonesia itu kalau tidak korupsi wagu. Wong duitnya akeh tur keler-keler kok orang korupsi. Insyaallah. Kemudian yang ketiga, memiliki hati yang bersih. Keluarga Nabi Ibrahim dan pribadinya Ibrahim sendiri memiliki hati yang bersih. Taunya dari mana? Taunya Nabi Ibrahim itu diperintah menyembelih anaknya lewat mimpi. Coba Bapak Ibu bayangkan, perintahnya hanya lewat mimpi, tapi dilakukan. Itu kan berarti mudah beramal soleh. Orang yang mudah beramal soleh, itu tandanya hatinya bersih. Orang yang hatinya kotor, banyak dosa, itu berat untuk diajak ke masjid, diajak ngaji, diajak baca Quran, diajak beramal baik, itu susah Pak. Kalau orang hatinya kotor. Kalau Bapak Ibu kok beramal soleh itu gampang, itu tandanya hatinya bersih. Nah, Nabi Ibrahim itu hatinya bersih.
Tandanya Pak, diperintah nyembelih, bukan nyembelih kambing Pak. Kalau nyembelih kambing enteng. Nyembelih putranya sendiri coba. Berat nih Pak. Tur anak satu-satunya. Waktu itu belum punya Ishak. Anak satu-satunya. Insya Allah. Dan disembelih benar. Karena itu perintah disembelih benar. Tapi ternyata pisaunya tidak mempan. Pisaunya tidak mempan. Sampai 3 kali, sampai pisaunya untuk membelah batu di sampingnya, batunya pecah, tapi memotong lehernya Ismail tidak bisa. Wahai pisau, kenapa kamu bisa membelah batu tapi tidak bisa memotong lehernya Ismail? Pisaunya bisa ngomong. Karena Allah tidak membolehkan memotong leher Ismail. Akhirnya malaikat Jibril datang, cukup wahai Ibrahim, kamu lulus. Kamu lulus ujian Allah. Gantilah anakmu dengan domba. Nah, dibawain domba dari surga oleh malaikat Jibril. Maka sejak itu berkorban tidak pakai anaknya sendiri, tapi pakai hewan korban. Masya Allah. Nah, itu orang hatinya bersih. Makanya kita harus menjaga supaya hati kita selalu bersih. Bagaimana kalau sudah terlanjur kotor? Nah, karena berbuat dosa, hatinya kotor. Jadi orang tuh kalau berbuat dosa, hatinya dititik hitam. Tik. Kalau dosa satu, tik. Kalau dosanya banyak, tik, tik, tik. Lama-lama hatinya menjadi hitam. Nah, kalau hatinya hitam, maka susah beramal soleh. Diajak beramal soleh susah. Menerima nasihat itu susah. Dinasihati angel. Karena hatinya kotor. Nah, kalau ingin bersih, bertobat. 1, bertobat. Nanti diampuni, hitamnya itu diambil sama Allah. Akhirnya menjadi bersih. Kemudian memperbanyak zikir, menegakkan sholat, berusaha untuk selalu berbuat kebaikan. Nah, maka nanti lama-lama hatinya menjadi bersih. Maka dalam Al-Quran dikatakan begini, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Besok di akhirat manusia itu dalam keadaan hina, ya, terpuruk, hartanya tidak bisa menyelamatkan, keluarganya tidak bisa menyelamatkan. Yang akan selamat orang-orang yang man atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Man atallaha biqalbin salim, yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, keluarga Nabi Ibrahim dan Ibrahimnya itu tidak sombong. Tidak sombong atas kebaikan yang dilakukan. Terutama hal ini diperankan oleh Ismail yang masih remaja. Jadi pada saat Nabi Ibrahim diperintahkan lewat mimpi menyembelih anaknya, itu perintah itu disampaikan kepada Ismail yang masih remaja. Ya bunayya, wahai anakku yang tersayang, inni arafil manam, aku melihat dalam mimpi disuruh menyembelih kamu. Fangdur madza tara, bagaimana menurut pendapatmu? Apa jawabnya Nabi Ismail kecil ini? Qala ya abati, wahai bapakku yang tersayang, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni,
Semoga engkau wahai Bapak mendapati aku insya Allah minas sobirin, menjadi orang yang sabar. Insya Allah, dikasih insya Allah lagi. Di Al-Quran di ayatnya itu insya Allah minas sobirin. Mudah-mudahan ayah mendapatiku menjadi orang yang sabar. Insya Allah. Jadi tidak merasa paling sabar, tidak merasa paling hebat, tapi insya Allah. Jadi sama sekali tidak ada terbetik kesombongan. Nah, Bapak Ibu cok sombong napa mboten? Sombong niku napa? Jadi kan kalau harus tahu supaya tidak sombong gitu ya. Harus tahu sombong itu cirinya dua. Cirinya dua tok, Pak. Sombong itu. Satu, merasa lebih dari orang lain. Itu sombong. Jadi kan cok merasa lebih napa mboten? Alhamdulillah aku sehat. Bapak kayak loro. Berarti merasa lebih sehat daripada orang lain. Merasa sehat, merasa lebih sehat itu cok terbesit itu lalu. Ada teman sakit-sakitan jenengan sehat gitu. Kan cok terbesit itu dalam hati. Saya sehat. Nah, sehatnya panjenengan bukan karena panjenengan pintar menjaga kesehatan, karena dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita berobat kan yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Yang menjadikan kita kaya bukan karena kita pintar, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya Allah, karena Allah segala-galanya. Nah, itu satu. Jangan merasa lebih dari orang lain. Kalau kita punya kelebihan, alhamdulillah kita manfaatkan supaya bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang lain. Nah, supaya tidak sombong gitu caranya. Kita punya kelebihan dari orang lain, kelebihan kita apa? Kita pergunakan supaya manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang lain. Terus yang kedua, ciri sombong yang kedua, tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran. Jadi ada orang membawa berita kebenaran kepada panjenengan. Kebetulan yang membawa berita itu rendahan, orang rendahan lah. Jenengan tuh kepala gitu, di atas gitu, yang membawa berita itu OB gitulah. Tingkatnya tukang kebersihan gitu. Karena yang bawa itu tidak mau terima gitu. Nah, itu sombong. Sombong itu. Siapapun yang membawa kebenaran harus kita terima. Nah, baru kita dikatakan tidak sombong. Nah, itu dua. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau sudah tahu, jangan sampai melakukan itu. Merasa lebih dari orang lain. Kemudian tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Kalau dua itu tidak dilakukan, insya Allah kita tidak termasuk orang yang sombong. Nah, orang sombong itu di dalam hadis Rasulullah menyatakan tidak akan mencium baunya surga. Mencium saja tidak, apalagi masuk. Oleh karena itu, jangan pernah kita menjadi orang yang sombong. Yang berhak sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluknya sama sekali tidak boleh. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu 4 prinsip hidup Nabi Ibrahim dan keluarganya ini bisa kita pahami dan bisa kita terapkan atau kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena waktunya sudah habis,
Saya cukupkan sampai di sini. Tapi mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo, Pak. Ya. Ya jangan begitu juga gitu. Jangan saya ini orang bodoh, saya ini nggak tahu apa-apa gitu. Nggak usah ngomong gitu juga gitu. Kalau misalnya ada orang yang memuji kita, misalnya kan, orang memuji kita, Pak jenengan hebat. Nah ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja jawabnya. Jangan saya ini orang bodoh, saya nggak tahu apa-apa, nggak usah gitu. Karena merendahkan diri juga tidak boleh. Rendah hati boleh, tapi kalau merendahkan diri tidak boleh. Ya, merendahkan diri, kita sudah dimuliakan Allah, jangan merendahkan diri kita. Tapi kita rendah hati, ya rendah hati boleh. Nah, rendah hati itu tidak ngomong begitu, rendah hati itu semua ini karunia dari Allah. Seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan di alam, Sulaiman hebat sampean ke. Wong sugih sak donya. Ora ana sing ngungguli Nabi Sulaiman. Bisa ngomong dengan binatang. Bisa nyuruh jin. Tuh bayangkan. Nabi Muhammad aja enggak bisa gitu. Ini bisa nyuruh jin, kaya raya, luar biasa. Kata Nabi Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi." Semua ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengatakan, ya saya hebat, oh. Saya cerdas, oh. Saya enggak ngomong gitu, tapi hadza min fadli Rabbi. Dalam Al-Quran itu, semua ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu cukup ya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.